tes. Ya. Ya. Ya, wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan wartawan sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam konferensi pers pertama dari Dewan Ekonomi Nasional. Nama saya Septian Haryoseto, saya anggota Dewan Ekonomi Nasional dan juga Sekretaris Eksekutif di Dewan Ekonomi Nasional yang pada hari ini akan memandu jalannya konferensi pers pertama dari DEN ini. Pertama-tama saya ingin mengenalkan dulu DEN kepada rekan-rekan wartawan supaya lebih familiar lagi nanti ke depannya. DEN ada 8 anggota, di mana ketua atau chairman dari Dewan Ekonomi Nasional ini adalah Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Wakil dari Dewan Ekonomi Nasional ini adalah Ibu Mari Elka Pangestu. Lalu anggotanya dari ujung sebelah sana ada Pak Herianto Irawan. Beliau adalah praktisi di pasar modal. Lalu kemudian ada Bapak Arif Ansori Yusuf, beliau adalah profesor ekonomi di Universitas Padjadjaran dan juga salah satu ahli kemiskinan terkemuka di Indonesia. Lalu di sebelah kanan saya ada, mungkin teman-teman sangat familiar, Bapak Khatib Basri. Beliau adalah ekonom terkemuka dan juga menjabat sebagai Menteri Keuangan sebelumnya. Dan di sebelah kiri saya ada Bapak Firman Hidayat, anggota DEN dan juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Dewan Ekonomi Nasional. Ada satu yang tidak hadir karena beliau ada agenda lain yang bertabrakan, adalah Bapak Haryanto Adikusumo. Beliau adalah CEO dan Chairman dari PT AKR. Jadi kalau teman-teman melihat anggota atau struktur dari DEN ini, kita memang terdiri dari berbagai kepakaran. Ada ahli makro, ada ahli perdagangan, ahli kemiskinan. Jadi supaya ini untuk memberikan rekomendasi yang komprehensif kepada Bapak Presiden. Saya perlu perkenalkan juga Direktur Eksekutif yang ada di DEN. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan, Bapak Firman Hidayat sebagai anggota dan juga Direktur Eksekutif. Lalu ada Bapak Tubagus Nugraha. Mungkin silakan berdiri Bapak Tubagus Nugraha. Ini adalah Direktur Eksekutif di DEN. Lalu kemudian Bapak Gafari Ramadan. Ini juga Direktur Eksekutif di DEN. Dan yang terakhir ada Bapak Pantro Pandar Silitonga. Lalu kami juga ingin mengenalkan jajaran staf khusus yang ada di Dewan Ekonomi Nasional. Ada Bapak Lambok, beliau adalah ahli hukum yang cukup veteran di Indonesia. Lalu ada Bapak Jody Mahardi yang menjabat sekaligus sebagai jubir dari DEN. Lalu kemudian ada Bapak Jamie yang juga staf khusus di DEN dalam bidang sains dan teknologi. Jadi ini tugas utama DEN adalah memberikan saran dan rekomendasi terkait dengan program prioritas dari Bapak Presiden, terutama dalam bidang ekonomi. Saran-sarannya tentu saja mencakup kebijakan dan juga bagaimana evaluasi dan implementasi dari kebijakan ekonomi prioritas Bapak Presiden yang dijalankan di lapangan. Demikian sedikit perkenalan dari Dewan Ekonomi Nasional. Ada satu hal yang saya kira perlu disampaikan dalam konferensi pers kali ini, yang ini berkaitan dengan pertemuan terakhir dari DEN dengan Bapak Presiden terkait dengan digitalisasi dari pemerintahan. Saya mohon izin Bapak Ketua DEN akan menyampaikan langsung bagaimana rekomendasi dari DEN terkait dengan digitalisasi pemerintahan ini. Mohon izin Pak Luhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media dan anggota DEN, saya kira tadi Seto sudah menjelaskan, memang kita memilih anggota Dewan ini betul-betul sesuai kepakarannya yang kita butuhkan untuk memberikan advice kepada Presiden. Dan ini seperti think tank. Saya terus terang menikmati pekerjaan ini. Saya 3 kali jadi Menko. Saya ulangi, saya 3 kali jadi Menko, 1 kali Kepala Staf Presiden. Jadi saya melihat sekali bedanya ini, apa pekerjaan ini dengan pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya. Nah, kami sudah
ketemu Presiden cukup intensif dan kita juga menjadi bagian proses pengambilan keputusan Bapak Presiden, dan itu kesepakatan pertemuan kemarin. Dan kita sudah menyiapkan ada 53 quick win dari Presiden untuk menjawab semua statement-statement Presiden yang disampaikan yang menjadi paling banyak di quote di dunia dari kepala negara punya statement. Jadi kita nyiapkan proyek-proyek yang sudah ada di pipeline, tinggal go. Salah satu adalah tadi government teknologi yang kemarin adalah versi 6 e-katalog. Nanti minggu depan akan ada lagi yaitu genome sequencing, itu Kementerian Pendidikan dan Pertanian, yang juga sudah kita siapkan 3 tahun sebenarnya, lebih kurang sejak waktu dulu di Marves. Nah itu juga segera bisa jalan. Jadi banyak sekali saya kira program yang segera bisa, tidak hanya dengan wacana, tapi juga kita sudah mulai bicara program yang bisa dilakukan dengan cepat. Kami dari Dewan Ekonomi Nasional memang punya regular meeting dengan Presiden yang kita atur, dan Presiden setuju dalam konteks ini. Pertemuan kemarin yang ketiga kali dalam 3 bulan, di samping itu tentu ada pertemuan yang tidak lengkap dengan grup, hanya lain-lain, sehingga Presiden saya lihat kemarin sangat menikmati usulan-usulan yang diberikan oleh DEN, termasuk planning untuk eksekusinya. Ini satu yang sangat penting menurut saya adalah mengenai government teknologi. Jadi government teknologi ini nanti detail Seto akan jelaskan. Itu akan menjawab banyak sekali pertanyaan mengenai korupsi, mengenai efisiensi, mengenai single data dan segala macam. Dan Presiden dan Dewan saya sudah ingatkan kemarin sebelum ketemu Presiden, hati-hati karena Presiden itu bisa cepat. Dan Presiden kemarin kasih shock terapi pada Dewan, dia mau ini program sudah mulai jalan di bulan Agustus, dan kita sudah harus kerja around the clock untuk membuktikan ini, karena ini menyangkut game changer buat Indonesia. Karena kita bicara masalah pajak, karena penerimaan pajak yang tidak maksimal, dan kita mendukung program Cortex yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di mana kami sebenarnya tertrigger karena briefing kami dengan World Bank. Jadi World Bank itu kritik kita bahwa kita salah satu negara yang mengkolek pajaknya tidak baik. Kita disamakan dengan Nigeria. Dan menurut mereka kalau kita bisa lakukan program ini, itu bisa kita dapat 6,4% dari GDP atau setara kira-kira 1.500 triliun. Dan angka ini kita breakdown sekarang, dan saya lihat sih kalau kita lakukan dengan baik dan semua harus sepakat, jangan berkelahi gini-gini, jangan usah terus kritik-kritik dulu, biarkan jalan dulu, nanti ya berikan kritik membangun, karena ini banyak masalah yang harus diselesaikan. Karena kami sebenarnya juga tertrigger oleh Pak Dede ini, dia datang dengan Tinbergen Rule, yang saya juga baru belajar juga. Tinbergen Rule ini saya juga baru tahu bahwa Profesor Sumitro itu pembimbingnya waktu dia ambil dokter di Erasmus University di Belanda, itu adalah seorang peraih Nobel, yaitu Tinbergen tadi. Tinbergen inilah yang mengeluarkan Tinbergen Rule, di mana satu kebijakan itu mengcover satu tujuan. Nah, kita terlalu acak-acak, sehingga itu yang menyebabkan kita seperti sekarang ini. Jadi satu kebijakan itu kita berlakukan untuk banyak tujuan, ya akhirnya jadi tumpang tindih, menimbulkan tadi sekat-sekat masalah. Nah, kita akan coba itu, dan Presiden kita brief mengenai ini, dan saya lapor Bapak Presiden juga tidak aware bahwa Profesor Sumitro ayahanda beliau itu rupanya
pembimbing dia dulu peraih Nobel, dan kita usut-usut lagi sampai hari ini cuman satu-satunya orang Indonesia yang pernah dibimbing untuk ambil PhD-nya oleh seorang peraih Nobel, ya Profesor Smithro. Jadi kita mau coba supaya sekarang Tinbergen rule ini oleh Prof Mari dan juga oleh Pak Dede, untuk kita menjadi cara kita untuk memperbaiki banyak peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang kita buat. Satu kebijakan itu untuk banyak hal. Nah, ini saya pikir sedang kita lakukan, dan saya sangat optimis dengan sekarang digitalize pemerintahan kita ini, karena pengalaman kita di COVID, pengalaman kita Simbara, batubara, Simbara, tadi nikel, Simbara juga sekarang dalam kelapa sawit. Jadi bukan hal baru buat kita. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ini suatu langkah yang sangat bagus. Saya minta Seto untuk membrief tadi mengenai barang ini, karena barang ini menurut saya super penting. Ya, super penting, dan saya hanya mohon semua kita pejabat-pejabat, pengamat-pengamat, ayo kita rame-rame dukung ini, karena ini untuk kepentingan Republik. Ini game changer buat Indonesia, dan kami kepada Presiden membrief itu kemarin cukup detail, dan beliau, saya juga senang sekali, beliau sangat responsif dan sangat memahami juga masalah ini. Tidak ada yang kita perlu salahkan, ya ini salah kita rame-rame. Mungkin kita kurang melihat dulu, tapi kami juga sudah diskusi dengan India, dan tim akan ke India nanti dalam 10 hari ke depan, dan Presiden sudah merintahkan untuk itu. Kita akan belajar pengalaman dari India, walaupun kita sudah banyak paham juga, tapi lesson and learn dari India kita perlu lakukan untuk mengurangi kemungkinan kita membuat kesalahan. Saya silakan, Dato. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi ada 4 pilar digitalisasi pemerintahan, yang dimana pajak ini sebenarnya hanya salah satu pilarnya saja. Jadi pilar pertama adalah bagaimana kita saya minta Anda baca ini tadi mengenai Tinbergen ini, rule ini. Itu penting Anda baca, dan perlu di-quote bahwa Presiden kita tuh, ayah andanya itu dibimbing oleh seorang peraih Nobel yang belum pernah ada terjadi di Indonesia. Kita juga baru tahu kemarin, itu gara-gara Mari dengan dengan si Dede itu. Jadi luar biasa. Saya bangga juga lihat, wow, boleh juga kita Indonesia ini. Dan Pak Prabowo sendiri pun tak tahu pula itu barang itu. Jadi beliau baru tahu, dia pun udah tahu. Kita juga baru tahu juga, ya. Ya, jadi teman-teman, ada 4 pilar digitalisasi pemerintahan, di mana pilar yang pertama adalah bagaimana kita mengoptimalkan pendapatan negara. Nah, dari optimalisasi pendapatan negara ini ada 2 desain utama. Yang pertama adalah Cortex, yang ini terkait nanti dengan perpajakan. Yang kedua adalah Simbara, yang ini nanti terkait dengan pendapatan negara bukan pajak dari sektor tambang, terutama royalti. Jadi ini adalah 2 pilar utama, 2 komponen utama di dalam pilar optimalisasi pendapatan negara. Jadi kalau kita bicara pajak dalam konteks digitalisasi, ini sebenarnya hanya salah satu pilar saja yang kita lihat ini menjadi bagian dari bangunan yang komprehensif. Kenapa ini penting? Karena kita melihat dengan Cortex, kepatuhan wajib pajak ini bisa ditingkatkan dengan signifikan. Oleh karena itu, dalam laporan kepada Bapak Presiden, kami menyampaikan kita di Dewan Ekonomi Nasional mendukung penuh adanya implementasi Cortex ini yang telah dimulai dari 1 Januari tahun 2025 ini. Kalau masih ada kekurangan sana-sini, saya kira wajar, ini sistemnya baru diimplementasikan, tapi kami percaya di Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak akan bekerja keras untuk mengimprove sistemnya supaya bisa berjalan dengan baik. Jadi ini adalah pilar yang penting. Simbara kita sudah jalankan di batubara, akan kita masukkan nikel dan timah ke dalam sistem ini. Kita sudah melihat peningkatan pendapatan negara, peningkatan kepatuhan dari sektor batubara ketika Simbara ini diimplementasikan. Pilar yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengefisienkan belanja negara. Ini yang sudah di-launching oleh Bapak Presiden pada bulan Desember. Slide-nya ditayangin aja biar teman-teman media lihat itu. Ya. Ikutin slide-nya itu. Ya. Ya. Jadi di belakang di kanan, Pak. Oh ya. Bukan yang ini. Terus. Ya. Ya, ini dia. Jadi ini yang slide yang kami paparkan pada Presiden. Jadi Anda sama seperti Bapak Presiden lah, dapat kesempatan sama. Ya, pilar yang kedua adalah bagaimana kita mengefisienkan belanja negara,
bagaimana kita bisa meminimalkan inefisiensi. Salah satunya adalah yang kemarin sudah diluncurkan terkait dengan e-katalog. Lalu kemudian yang ini saat ini juga sedang dilakukan adalah bagaimana kita bisa mensinkronkan penerima bantuan sosial agar bantuan sosial ini bisa lebih tepat sasaran. Saya kira ini nanti juga akan sangat terbantu dengan adanya digitalisasi. Pilar yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat umum terkait dengan layanan kependudukan, SIM, paspor, yang lain-lain. Ini nanti akan diintegrasikan di dalam pilar yang ketiga. Dan pilar yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa meningkatkan layanan berusaha. Pada periode Presiden Jokowi kita sudah merintis melalui OSS, kita terus melakukan perbaikan dan ini akan menjadi salah satu pilar yang kunci sehingga terkait dengan investasi, pertumbuhan ekonomi ini nanti bisa difasilitasi dari pilar yang keempat ini. Fondasi utama dari keempat pilar ini adalah apa yang dinamakan digital public infrastructure. Itu adalah bagaimana digital ID itu menjadi sangat penting. Ini yang kemarin dari pesan dari Bapak Presiden 17 Agustus beliau ingin melihat perkembangan dari atau orang-orang yang sudah terdaftar dalam digital ID ini. Itu sebabnya saya minta Bapak Presiden, saya bilang kami bisa akan coba 17 Agustus, tapi kalau ada orang yang tidak setuju di sini Pak Presiden, kita usulkan ya diganti aja, karena banyak anak-anak muda Indonesia yang hebat-hebat untuk kerjakan. Jadi tidak boleh ada yang menghambat proses ini. Jadi semua harus kita sepakat karena ini untuk kepentingan Republik Indonesia. Lanjut. Ya, yang kedua adalah terkait dengan digital payment. Yang ketiga terkait dengan data exchange. Dan yang keempat ini terkait dengan bagaimana AI dan big data untuk mengolah tadi data-data yang sudah dikonsolidasikan. Ini adalah pekerjaan lintas kementerian. Digital ID ini sangat berkaitan nanti dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komdigi. Jadi ini perlu ada koordinasi memang yang baik terkait dengan bagaimana kita bisa membangun digital public infrastructure. Jadi Bapak-bapak bisa melihat kalau database ini sudah terintegrasi dengan baik, sistem di Cortex itu bisa mengolah nanti data-data yang masuk sehingga dia akan bisa mendeteksi kalau wajib pajak itu memasukkan data yang tidak benar. Ini bisa terdeteksi di dalam Cortex. Misalnya kalau ada yang memasukkan jumlah aset, jumlah mobil atau jumlah rumah lebih sedikit dibandingkan apa yang sebenarnya dia punya, ini nanti bisa kelihatan langsung terdeteksi di Cortex. Tentunya ini nanti bertahap secara proses melalui development dari Cortex. Saya tambahkan ya, saya akan interupsi dikit-dikit itu. Itu kita seperti contoh ya, ada mobil sama sepeda motor mungkin 100 juta lebih, yang bayar pajak cuma 50% itu. Jadi Anda bisa bayangkan kepatuhan kita itu sangat rendah. Sangat rendah. Tapi dengan itu nanti kita akan berikan dana ini, karena tadi kalau betul 1.200 triliun, tadi 1.500 triliun, kita assume 1.200 triliun bisa kita collect nanti secara bertahap. Itu Presiden sudah menyatakan akan terus nanti mengalokasikan kepada seperti UMKM untuk mendorong tadi purchasing power daripada kelas menengah bawah. Dan itu saya kira dengan sekarang program makan bergizi dan juga dana desa, kalau Anda hitung, saya akan loncat-loncat ya, karena banyak yang mau disampaikan. Itu 8% growth yang dicanangkan itu bukan hal yang impossible, itu sangat doable dilakukan. Kenapa? 1 miliar per desa roughly untuk dari dana desa dan plus dengan makan tadi itu kira-kira hampir 9 miliar rupiah itu berputar di desa, dan itu akan mengenerate ekonomi di sana. Dan ini sebenarnya juga adalah teorinya dari almarhum Profesor Mubiarto, guru besar mengenai kemiskinan, yang disebut ekonomi Pancasila. Jadi sebenarnya Presiden Prabowo juga tadi mendorong ini semua. Dan ini dengan tadi sistem yang dibuat ini, kita akan semua nanti targeted. Jadi mengenai bantuan tunai langsung pun itu dia harus buka bank account dia nanti, dan kemudian kita target, dan dia harus membelanjakan uang ini
dengan arahan pemerintah, misalnya di desa itu dibeli telur gini dan sebagainya, ayam dan sebagainya, itu akan pakai barcode-nya dibuat, dan itu yang membuat sistem ini, saya ulangi ya, yang membuat sistem ini itu anak-anak Indonesia. Itu ada 300 sekarang orang yang bekerja di LKPP, di Peruri, di Telkom sana, dan Presiden kemarin malam sudah setuju akan bertemu dengan mereka kira-kira 2-3 minggu dari sekarang setelah sistem ini sudah mulai terbentuk. Jadi ingat sekali lagi, sistem ini bukan sistem baru. Ini semua anak Indonesia dan tidak seperti EKTP, mau tender sekian triliun, tidak ada itu. Karena kita pengalaman dengan dulu peduli lindungin, kita nggak keluar duit yang macam-macam. Dan itu ternyata bisa. Jadi sekarang kita pun ingin lakukan. Tentu ada juga nanti infrastruktur mesti keluar dana, tapi itu saya kira BPKP sudah kita minta mengaudit secara berkala sehingga betul-betul kita menghindari jangan sampai ada penggunaan-penggunaan yang tidak benar dalam program ini. Karena kita pengen cepat sekali dengan ini. Lanjut, Tok. Ya, terima kasih Pak Ketua. Mungkin dari anggota DEN yang lain ada yang ingin mendapatkan Pak Khatib Basri atau Ibu Mari Pangestu. Silakan. Ibu Mari, cukup. Pak Heri. Ya, nanti tanya jawab aja. Ya. Saya buka sesi tanya jawab. Saya persilakan sebutkan nama dan asal dari medianya. Kalau boleh pertanyaannya singkat-singkat, ya. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu. Saya Dova dari Bloomberg Technos. Mau tanya Pak, mungkin apakah boleh dijelaskan pandangan dari DEN soal BRICS? Baru bergabung secara penuh ya Pak. Nah ini tuh kalau dari DEN sendiri ngelihatnya apakah ada fasilitas yang akan ditawarkan oleh BRICS ke Indonesia? Dan kalau misalnya nanti dengan BRICS, apakah Indonesia pada akhirnya akan berencana untuk mulai membeli minyak-minyak juga dari Rusia Pak? Dan kalau apakah dengan bergabungnya ke BRICS, apakah Indonesia masih dalam tanda kutip takut dengan retaliasi dari atau ancaman retaliasi dari Barat? Selain itu mau bertanya juga soal tadi penerimaan pajak Pak. Kalau di APBN kemarin kan realisasi penerimaan pajaknya di bawah target APBN ya Pak. Kalau misalnya dari DEN berarti tahapan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan juga penerimaan pajak, apakah boleh dijelaskan melalui digitalisasi tadi secara lengkap? Terus pandangan juga soal makan bergizi gratis Pak. Kalau misalnya ada, kan selama ini banyak yang mengomentari kalau misalnya itu anggarannya 71 triliun itu termasuk besar. Tapi kalau dari DEN sendiri multiplier efeknya ke ekonomi, apakah bisa dijabarkan Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dova. Mungkin Pak Ketua. Ya, sebenarnya kalau saya mulai dari makan bergizi aja. Makan bergizi ini saya lihat tuh anak-anak itu bagaimana mereka yang sudah menikmati makan tuh, mereka bilang ya mereka tidak pernah dapat makan tuh, hanya bawang jajan dan beli dan tak jelas, tapi mereka sangat menikmati dengan ada makan bergizi. Satu itu. Yang kedua, saya sudah jelaskan tadi, uangnya berputar di desa itu jadi banyak. Ada kegiatan ekonomi, orang jadi bikin sayur lah, bikin inilah. Ini kan baru 1 minggu, ya baru 1 minggu. Pak Arif Ansori ini kan ahli kemiskinan. Dia masih menguji doktor di Leiden. Ini sebenarnya dia nunggu belum berangkat gara-gara mau press conference ini. Jadi dia ini betul-betul ahli kemiskinan yang kurang digunakan dulu. Jadi kita rekrut dia masuk sini. Jadi dia yang menghitung juga salah satu mengenai misalnya upah minimum pegawai. Karena kita gini, tidak boleh emosional melihat ini. Kita harus melihat equilibrium dari semua. Kalau kita naikin gaji terlalu tinggi, bangkrut tuh perusahaan. Tapi kalau gajinya si pegawai tidak kita beri cukup, mati dia. Jadi kita harus lihat equilibriumnya. Tapi kita juga punya masalah mengenai ini, yaitu productivity daripada pegawai kita kurang. Jadi berarti ada masalah human capital. Dan ini perlu kita perbaikin. Jadi kita mampu dulu mengidentifikasi masalah, baru kita bisa melakukan solusinya. Sama tadi dengan pajak ini, nanti dengan digitalisasi ini semua, kita akan paham dengan jelas masalah itu, sehingga menurunkan threshold itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Bisa nanti penerimaan negara juga bisa jeblok. Jadi kita makanya cepat sekali sekarang pengumpulan data ini, sehingga data mesin ini nanti bisa membicarakan,
mengeluarkan laporan-laporannya. Dan kita dari situ nanti akan menyusun kebijakan. Jadi seperti tadi Tinbergen Rule tadi, ini akan tadi lahir. Nanti saya lapor Bapak Presiden, kita akan mungkin melakukan perubahan-perubahan peraturan untuk tadi menyesuaikan dengan apa hasil temuan-temuan ini. Itu tadi mengenai BRICS, kita negara berdaulat, negara besar. Negara ini, kalau Anda pernah baca saya nulis di mana di South China Sea, ya, South China Sea, saya katakan Indonesia is too big to lean to any country. Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara, yang maksud saya waktu itu Cina dan Amerika. Kita tidak perlu, apalagi sekarang ini, apalagi dengan presidennya seperti Pak Prabowo, tidak perlu. Jadi kita perlu merdeka, perlu independen. Ya sedikit nakal-nakal lah, menunjukkan bahwa kita punya juga, punya say juga. Apa keuntungan kita dengan BRICS? Ya market kita lebih besar. Karena ini masalah kalau kita tidak hati-hati dengan persoalan yang ada di Tiongkok sekarang, dan juga persoalan di Eropa, di mana gas sekarang dari Rusia di stop mereka. Itu akan terjadi nanti masalah krisis energi di Eropa, dan dia turunkan ke Cina, dan Cina masalah ekonominya juga sekarang lagi kurang baik, dan Amerika kita uncertainty-nya tinggi karena tarif itu yang belum jelas mau berapa persen dinaikkan oleh Presiden Trump. Jadi kombinasi masalah ini memang betul-betul kami cermatin dengan baik. Jadi itu salah satu tugas DEN tadi, memberikan masukan pada Presiden dalam proses pengambilan keputusan. Dan saya kira dengan keahlian-keahlian seperti Pak Dede ini, Pak Dede masih researcher di Harvard, ya, dia masih researcher di Harvard dan dia tinggal di sana, dan ya sekarang ini masih kita tahan-tahan di sini, dan kita punya advisory board, advisory board, Global Advisory Board. Itu ada tadi Ruhir Sarma, penulis buku One Man Wrong with Kapitalis. Ada juga kita punya tadi Ray Dalio adalah salah satu pemain market yang sangat besar, jadi kita tahu kira-kira mau kemana arahnya. Kemudian kita juga punya dari Majun bekas wakil Bank Sentral dari Cina. Jadi kita betul-betul mendapatkan informasi yang sangat komprehensif, sehingga kita didiskusikan di dalam konsil, dan itu kita berikan masukan pada Presiden. Jadi saya pikir ini yang dulu waktu zamannya pemerintahan yang lalu kita tidak pernah sempat punya. Kita semua banyak action karena memang kebetulan belum ada ini. Jadi berangkat dari pengalaman itu, dengan ada ini, ya Presiden bilang juga, dia bilang, Pak Ketua, ini berarti saya benar juga membuat DEN ini. Ya saya bilang, kalau Presiden pasti benar lah, saya bilang gitu. Jadi ingin saya sampaikan pada Anda, ini akan sangat efektif menghadapi keadaan ekonomi dunia, dan juga tentu domestik kita sendiri tadi mengenai purchasing power kita yang agak lemah, bagaimana kita dorong. Sekarang jawaban-jawaban itu disiapkan, karena saya pikir seperti Pak Arif Ansori, ya dia dengan kepakarannya dia punya kebebasan untuk melakukan sekarang studi apa yang harus kita lakukan dengan data-data yang ada. Kemudian kita juga nangkap dari market dengan adanya si Harry adalah di market yang menangkap tadi bagaimana market merespon setiap policy yang kita buat, dan apa yang market tidak suka dengan kita, supaya kita segera respons juga untuk ke depan. Jadi saya pikir kami cukup kredibel menurut saya untuk memberikan respons untuk Indonesia bisa high income country paling tidak 2040, menjadi negara maju mungkin 2050 ke depan. Saya sangat confidence melihat itu karena kita punya hilirisasi, kita punya tadi macam-macam hilirisasi sudah, dan tadi genomic sequencing yang akan dibuat sehingga bibit-bibit kita perbaiki. Kemarin saya juga lapor Presiden, saya beritahu Presiden kita punya kelapa sawit, yieldnya per hektar itu hanya mungkin 1,8 ton, dengan tadi pengayaan, pemurnian bibit di kelapa sawit kita bisa bikin 6-7, mungkin 8 ton per hektar. Jadi kalau kita punya 16 juta, mungkin kita tetap target kita 100 juta ton per
tahun untuk produksi kelapa sawit bisa tercapai, sehingga nanti kebutuhan untuk pangan dan kebutuhan untuk tadi minyak goreng dan kebutuhan ekspor itu masih bisa terpenuhi. Jadi semua kita lihat equilibriumnya, Misalnya kita juga melihat bibit bawang putih, kita import 700 juta dolar setahun, 770. Sekarang kalau kita punya bibit sendiri, ya katakan 20% kita bisa penuhi bertahap, karena itu butuh waktu untuk bikin genom itu, dan genom ini teknologinya sekarang sudah jalan, sudah mulai kita kerjakan, kita bertahap. Misalnya juga kejadian kokoa itu kita butuh 800 juta, kita hanya punya 2 juta, lainnya kita mesti impor. Itu semua uang, dan kualitasnya bukan kualitas yang bagus. Nah sekarang kita akan lahirkan itu semua. Sekarang ungguin nanti wartawan bisa, Presiden sudah mau meninjau pusat researchnya itu di herbal itu dan hortikultura di Humbang Hasudutan. Saya minta masih 2 bulan biar kita sempurnakan sebelum nanti Presiden ke sana. Jadi kita tidak perlu lagi hanya bilang Thailand aja. Indonesia juga punya our own genome sequencing yang teknologinya sangat advance sekali. Itu saya kira dari saya. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Sebentar, mungkin terkait dengan tadi pertanyaan mengenai bagaimana digitalisasi membantu kepatuhan pajak, saya mungkin minta dari Pak Khatib Basri karena beliau juga adalah Menteri Keuangan sebelumnya. Terima kasih teman-teman media. Pertama-tama saya ingin menyampaikan, karena tadi awalnya dibilang bahwa target pajaknya belum terpenuhi ya kalau saya nggak salah pertanyaannya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa begini, kita juga harus lihat realitas yang ada ya, bahwa usaha untuk meningkatkan pajak ini bukan pekerjaan yang mudah. Kita juga harus akui hal itu, dan saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak dengan korteksnya itu adalah sesuatu hal yang kita perlu lakukan apresiasi. Mengapa saya katakan demikian? Karena begini, untuk mengurus pajak ini bukan pekerjaan mudah. Kalau kita mau naikkan tarifnya, Anda semua akan marah kan? Ya, ini sesuatu yang nyata. Tapi di sisi lain ada kendala yang dihadapi oleh DJP adalah mengenai kepatuhannya yang rendah. Jadi kalau dilihat bahwa dari potensi pajak yang ada, itu tadi Pak Ketua menyatakan misalnya dari mobil saja ya, tadi yang disampaikan, itu sebagian besar bahkan tidak melaporkan. Jadi isunya di sini adalah isu mengenai kepatuhan, isu mengenai compliance. Ya, upaya untuk menggunakan tarif mungkin akan berdampak tetapi tidak akan terlalu signifikan. Jadi yang perlu diadres itu adalah isu mengenai kepatuhan. Pertanyaannya adalah, kalau kita ingin melakukan perbaikan di dalam kepatuhan, apa yang harus dilakukan? Itu pertanyaan berikutnya kan. Kenapa digitalisasi menjadi penting? Di era seperti ini, data is a new oil. Data itu adalah seperti minyak di tahun 70-an. Mereka yang punya data itu bisa melakukan profiling, bisa melakukan cross-check. Sebagai contoh misalnya, Cortex ini sudah ada, di mana proses bisnis nanti akan jauh lebih efisien. Tetapi di sisi lain kalau dia kemudian digabungkan, misalnya dengan GovTech, dengan Simbara yang nanti Pak Seto akan bicara, maka dia akan dilakukan cross-check. Kalau Anda laporkan pajaknya di Cortex tidak benar, sementara pembelian mobil Anda dilakukan tidak dilaporkan, maka dengan data digital itu kemudian akan bisa dilakukan cross-check. Sehingga akan memudahkan nanti untuk DJP untuk memonitor apakah angkanya betul atau tidak. Dari sini compliance kemudian akan bisa dilakukan. Dan bahkan nanti mungkin Pak Seto juga bisa cerita, kalau dia tidak memenuhi persyaratan itu, nanti di GovTech-nya bisa ada automatic blocking. Sehingga mau tidak mau mereka harus patuh. Jadi ini yang kemudian menjelaskan mengapa digitalisasi itu menjadi solusi. Ya, saya kira kita juga realistis bahwa gampang untuk menyatakan bahwa ya targetnya tidak tercapai, tapi kita juga mesti menyadari mengenai kesulitan yang dihadapi oleh DJP. Karena itu kita ingin membantu sebetulnya dengan digitalisasi ini agar optimalisasi penerimaan pajak itu bisa ditingkatkan. Itu yang tadi disampaikan Pak Seto sebagai pilar pertama. Mungkin Pak Seto bisa bicara
Ya, terima kasih Pak Dede. Jadi tadi intinya dengan digitalisasi ini kita bisa melakukan systematic detection kalau memang terjadi masukan data yang tidak benar. Jadi data pajak, kantor pajak tidak hanya dengan adanya digitalisasi tidak hanya berdasarkan kepada apa yang disubmit oleh wajib pajak. Saya kira ini adalah aspek yang sangat penting. Dan tadi yang Pak Katib sampaikan, kalau di Simbara batu baranya belum bayar royalti, maka sistemnya akan ngeblok. Jadi perusahaan itu tidak akan bisa jualan batu bara sampai dia melunasi tagihan royaltinya. Kalau ini tadi 4 pilarnya ini sudah bergabung, bisa saja nanti ke depan kalau Anda ada tunggakan pajak, ya mungkin nanti Anda tidak bisa keluar negeri gitu. Jadi saya beri contoh misalnya penyeludupan. Karena dengan semua data terintegrasi, kita pakai blockchain juga segala macam. Saya lihat, oh ini Luhut Panjaitan dengan datanya gini mengimport apa kontainernya gitu. Kalau data saya baik, mesin itu nanti punya akan merilis, jadi tidak perlu antri. Tapi kalau saya punya data yang tidak bagus, itu mesin akan memblok dan nanti kita periksa. Kalau salah, perusahaan saya bisa saja nanti akan kena blok. Jadi saya nggak bisa jalan. Oleh karena itu kita paksa orang itu supaya comply terhadap ketentuan. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Gitu. Tadi yang dibilangkan oleh Seto tadi. Itu dengan sistem. Lebih jauh lagi nanti, karena pilar ketiga itu ya, kamu ngurus paspormu nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Ya. Kamu nggak bisa nanti kalau lebih jauh lagi, kamu memperbarui izinmu di apa, nggak bisa karena kau belum bayar ini. Jadi semua ngerti, dan memang ini yang membuat Indonesia itu betul-betul transparan ke depan dengan mesin. Karena AI itu, artificial intelligence, dengan big data yang kita punya, yang sedang dibangun terus ini, itu akan membuat Indonesia ini berubah. Tadi yang dibilang Pak Dede benar, tidak mudah juga Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak itu mengkolekin. Nah, kita bantu ini dengan program ini. Nah, program ini saya pikir kita akan lihat hasilnya dalam 1 tahun ke depan, mulai bertahap, dan itu akan saya kira membuat menjadi game changer buat negeri ini. Hanya minta sekali lagi dukungan Anda dan semua masyarakat Indonesia. Ayo kita rame-rame dukung dan patuh terhadap ketentuan. Karena nanti ada mantan-mantan pejabat juga yang tidak patuh, akan ketahuan. Ya, akan ketahuan. Jadi kalau misalnya saya mantan pejabat, saya menyembunyikan sesuatu, pasti akan ketahuan. Entah dulu dia paling berkuasa, nggak ada urusan. Nanti akan bisa dilihat, orang akan bisa Google kamu, nanti kalau kamu tuh membuat sesuatu yang tidak benar. Jadi akan membuat Indonesia menurut saya hebat ke depan. Silakan Tok. Sebentar, terkait dengan makan bergizi gratis, karena dari kami juga ini jadi satu poin diskusi utama. Saya mohon Prof. Arief untuk memberikan jawaban juga terkait dengan bagaimana evaluasi ini. Oke, mungkin saya menambahkan, Mbak, program makan bergizi gratis itu kalau dalam konteks redistribusi, coba pikirkan, itu sangat progresif. Satu anak dapat 10.000, kalau satu keluarga punya dapat dua anak 20.000, kali 20 hari, berapa tuh? 400.000, terus hampir 1 kali garis kemiskinan. Jadi walaupun ini sifatnya lamsam, semua orang dapat universal, tapi sangat progresif gitu loh. Itu directly income distribution improve gitu loh. Belum kalau kita ngelihat dampak medium termnya 1 tahun ke depan bagaimana. Rumah tangga juga itu yang mereka misalkan kesulitan, tentu juga akan menjadi terbantu ya dengan ini. 400.000 besar loh. This is almost 1 kali garis kemiskinan. Itu tambahannya. Jadi mungkin dari saya dari MBG mungkin itu. Tapi kalau boleh nambahin dikit ya. Oh ya. Anda ahli kemiskinan kok, karena masalah saya kita mungkin, masalah kemiskinan. Lebih ke yang lebih general. Tadi kami di DEN itu belajar banyak ya dari Pak Luhut. Karena semua yang kita usulkan itu harus implementatif gitu ya. Itu satu ya. Tetapi apa yang kita bicarakan di sini itu menurut saya itu at foundational level. Kenapa? Kita ingin di tahun 2045 itu bukan hanya menjadi negara high income, tapi negara maju. Negara maju itu kan negara modern. Bagaimana kita mau jadi negara modern kalau hanya 7-8 juta orang bayar pajak dari 300 juta? Bagaimana kita mau jadi negara modern
Kalau hanya 99%, hanya 0,5% perusahaan bayar pajak, nggak mungkin kita jadi negara modern. Jadi tadi Tinbergen Rule ya, saya boleh nambahin satu lagi, ada Wagner Rules ya. Wagner Rules itu itu semakin modern. Ini saya ini udah jadi berubah hidup saya masuk Den ini. Diajarin profesor yang saya nggak ngerti apa Tinbergen apa, rule apa lagi saya bilang itu. Ini Weinberger lagi nih Ya, rule. satu lagi. Wagner's Rule. Wagner's itu semakin modern suatu negara, semakin maju suatu negara, negara semakin hadir. Semakin besar spending GDP negara dalam GDP-nya. Jadi kalau kita menjadi negara maju, negara harus lebih hadir. Masalahnya gini ya, teman-teman, kita itu sering bicaranya menuntut aja negara hadir. Negara hadir itu tidak serta-merta. Negara hadir itu kita semua sama-sama menghadirkannya melalui tadi tahapan-tahapan ini gitu loh. Jadi ini sangat foundational level. Jadi walaupun Pak Luhut sangat implementatif, what we're doing is very basic at foundational level untuk membangun negara modern. Itu tambahan dari saya, Bang. Oke. Pertanyaan Ini boleh juga lah, memang profesor kita ini hebat lah. Ya. silakan. Ya. Jangan ngulang pertanyaan yang udah tadi. BRICS sudah dijawab ya. Soal pajak sudah dijawab. Silakan. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu semua. Saya mau lanjut dari tanah.com. Saya bertanya, tadi Pak Luhut sudah menyampaikan kan Dewan Ekonomi Nasional telah menyampaikan 53 quick win terhadap Presiden. Itu boleh dijabarkan? Kira-kira informasinya 53 quick win, Pak. Ya, bisa nanti kita mau sampaikan terakhir itu sebenarnya ya Presiden itu kita ganggu terus dengan ini karena ini sebenarnya adalah terjemahan dari pidato-pidato Presiden di berbagai tempat yang menurut banyak orang itu sangat hebat. Dan sekarang kan masalahnya bagaimana implementasinya. Nah, implementasinya salah satu yang tadi ini mengenai apa namanya ini digitalisasi itu menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau mengimplementasikan banyak sekali tadi statement Presiden. Tadi mengenai mengenai ini saya pikir ya itu. Ya. ini juga Pak, mau minta tanggapan mungkin Bapak Ibu semua terkait ini kebijakan menaikkan masa pensiun yang 59 tahun itu secara dampak terhadap ekonominya itu akan seperti apa? Tapi kan jika dikompar dengan negara-negara maju batas masa usia pensiunnya itu bahkan lebih tinggi 67 tahun. Itu bagaimana ya? Ya. Mungkin saya minta dari Pak Arief, Prof Arief untuk bisa memberikan jawaban. Nanti saya mohon mungkin Bu Mari atau Pak Dede juga bisa Ya, kita menambahkan. uji profesor kita ini. Dia baru mau menguji doktor di Leiden, sekarang kita uji dia. Mungkin anekdotal aja ya. Kalau teman-teman kita di luar negeri itu kalau mau pensiun itu senang. Di kita itu sebaliknya seringnya. Mau pensiun itu sedih gitu loh. Kenapa ya? Karena social contribution mereka rendah. Lalu tentu mungkin ada satu lagi ya. Happiness over life cycle. Kalau di negara-negara yang sudah maju itu di umur 40 itu udah mulai happy gitu. Jadi ada you gitu. Happy ketika umur anak-anak menurun ke dewasa ke umur 40 midlife gitu. Dia langsung akhirnya menaik jadi happy lagi gitu. Itu namanya U shape ya. Nah, di Indonesia datanya menunjukkan kita tuh dari anak ke umur 40 happy-nya berkurang. Tapi sampai ke umur 60 turun terus lagi gitu. Sampai ke 90 turun jadi nggak pernah meningkat gitu happiness-nya itu. Itu keanehan kita dan salah satunya mungkin karena isu ini, Mbak. Nah, jadi kita harus optimalkan bagaimana supaya si umur pensiun itu diequilibriumkan supaya nanti ketika kita semakin aging gitu ya, society-nya ya kita juga harus bisa membalanskan antara umur pensiun dengan memastikan mereka akan sejahtera gitu loh. Itu mungkin itu mungkin tambahan dari saya. Oke. Ya. Di sebelah sini. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Dendi dari Media Kontan. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi menarik Pak disinggung soal upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak Pak. Tapi baru-baru ini Itu udah ditanyain. Jadi tapi skip. pertanyaannya beda Pak. Tapi baru-baru ini ada rencana tax amnesty jilid 3 nih Pak. Bagaimana tanggapan Den melihat hal tersebut Pak? Mengingat rasio kepatuhan wajib pajak di tahun 2024 ini ternyata udah turun Pak dibandingkan 2023. Terus pertanyaan kedua soal perluasan basis pajak Pak. Ini sumber-sumber penerimaan apa saja Pak yang perlu dilakukan pemerintah yang saat ini belum dikolek ternyata Pak oleh DJP. Terus pertanyaan yang ketiga terkait revisi aturan DHE Pak.
di revisi aturan yang terbaru, pemerintah katanya mewajibkan eksportir itu menyimpan DHE-nya selama minimal 1 tahun di dalam negeri, Pak. Bagaimana tanggapan Den melihat hal tersebut? Terima Iya. kasih. Mungkin tadi terkait dengan tax amnesty, saya minta nih Pak Dede sebagai mantan Menteri Keuangan untuk bisa memberikan tanggapan. Saya coba jawab. Artinya begini, saya kira terlalu cepat untuk kita bicara mengenai tax amnesty saat ini, ya. Karena itu kan sebetulnya ada pembahasan masuk prolegnas, nanti kalau udah lebih jauh, informasinya lebih jauh, saya kira kita bisa bicara. Saya kira kalau saat ini it's too early untuk bicara mengenai itu. Kemudian tadi ada perluasan tax base tadi sebetulnya Pak Seto sudah menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan yang rendah itu terjadi karena buat DJP itu punya kesulitan untuk mengakses wajib pajak yang di luar data yang mereka punya. Jadi kalau digitalisasi ini bisa dilakukan dengan GovTech, itu kemudian akan bisa diperluas. Anda misalnya Anda transaksi e-commerce selama ini mungkin belum tercapai tapi tercantum, tapi nanti kalau dia menjadi integrated, semua transaksi Anda DJP akan tahu kan, sehingga dengan sendirinya tax base-nya akan makin luas. Ini sebenarnya gini ya, kita nih belajar juga dari COVID. COVID itu dulu kalau Anda ingat, handphone kita itu akan menunjukkan kemana saja Anda bergerak. Nah, di sini juga sama, kalau nanti ternyata Anda tuh terlalu sering ke Bali, terus ke Bali, berarti kau punya uang. Nggak mungkin kamu nggak punya uang jalan di situ, apalagi kalau kamu traveling banyak ke luar negeri. Jadi teknologi ini bisa membaca sampai begitu jauh. Nah itu yang membantu kita sebenarnya untuk tadi memaksa kepatuhan. Karena kalau enggak, kamu punya perusahaan nanti bisa kita kena sanksi begitu. Iya, soal DHE, saya kira kita melihatnya gini. Kalau dilihat dari data yang ada sekarang, sebenarnya ini sudah di atas dari apa yang di-set sekarang. Sekarang kan 30% ya. Angkanya mungkin sekarang itu kalau dilihat secara voluntary, mereka ada tambahan 10% lagi. Jadi 40% yang udah di-stay di dalam negeri. Dan itu kan diberikan insentif ya. Jadi saya kira ini juga satu kebijakan yang baik. Bukan berarti dipaksa secara keseluruhan, tapi ya kita minta dia tetap stay, tapi juga pemerintah memberikan insentif untuk itu. Dan ini kan hanya nanti mungkin kalau yang kita lihat terutama dikenakan kepada sektor-sektor sumber daya alam ya, kelapa sawit, tambang gitu ya, yang memang ya itu kan berasal dari bumi Indonesia. Tapi saya kira nanti dari pemerintah tentunya akan menyeimbangkan, tidak ingin juga merugikan dari sisi perusahaan, mengganggu operasional, karena dari sisi perbankan pun juga hal ini sebenarnya bisa dibantu. Tapi kalau Anda lihat, saya tambah toh ya, itu sekarang cadangan devisa kita tertinggi selama ada Republik, 155 miliar dolar. Salah satu itu juga akibat dari DHE tadi, ya, dan berimpact kepada rupiah. Kenapa rupiah kita tuh semua currency itu kena hit karena Amerika punya dolar menguat, tapi kita relatif masih termasuk yang bisa cukup stabil gitu. Ya, terkait ini DHE Pak Heri, mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Heri? DHE market lalu. Ya, terima kasih Pak Seto. Jadi teman-teman media, sebenarnya tujuan dari DHE ini kan bukan hanya menahan saja, tujuan ini kan juga benar-benar untuk membantu stabilisasi rupiah kita. Dan stabilisasi rupiah kita itu sangat terkait dengan daya beli masyarakat, terutama yang di menengah dan ke bawah. Jadi dengan demikian, dan kita sadar bahwa kondisi dari luar itu kan makin lama makin tidak certain gitu ya, dan tentunya kita juga tidak bisa hanya sit and wait atau wait and see aja gitu loh. Kita harus mengambil strategi sebagaimana untuk membantu stabilisasi rupiah. Jadi itu salah satu tujuan dari DHE ini. Ya, terima kasih Pak Seto. Satu pertanyaan terakhir. Ya, Pak Yudi. Makasih Pak Ketua dan kawan. Nama siapa, nama dan asal? Dari Straits Times. Ini dari tadi paten semua nih Pak, kecuali satu hal ketinggalan saya lihat Pak, sektor ikan. Laut kita ikannya banyak banget Pak. Tapi sumbangan ke GDP-nya kecil sekali. Untuk ke depan apa Pak yang bisa dilakukan strateginya untuk menambah pertumbuhan? Kedua, follow up aja dikit soal ini yang de-dolarisasi kan salah dua dari tujuannya BRICS itu kan mengurangi ketergantungan terhadap dolar dan menciptakan alternatif financial system. Nah, terhadap dua ini apa Pak potensial risk yang Bapak Ketua dan teman-teman sini melihat? Nanti itu kan kita tahu gajah-gajah dunia kan lagi tinggi emosinya. Mereka ngelihat kita tuh kayak apa?
dari sisi dua hal ini tuh. Ya Pak Yudi, terkait de-dollarisasi tadi Pak Ketua sudah menyampaikan kalau itu nanti against dengan national interest kita, ya ngapain kita ikut-ikutan? Ya jadi jelas, kita ikut BRICS, kita ikut Indo-Pacific Economic Framework yang diinisiasi oleh Amerika ya karena national interest kita. Jadi kalau ada yang bertentangan sama national interest kita, ya ngapain kita ikut-ikutan seperti itu? Jadi saya tambah di soal ikan ya. Soal ikan ini sebenarnya kenapa udang kita gagal melulu? Sama dengan pertanian. Kita tidak membangun infrastruktur untuk misalnya udang. Itu pembersihan airnya kita berikan pada investor, mana bisa UMKM melakukan itu. Jadi jalan juga pertanian sama. Tidak kita bikin jalan, tidak kita bikin air. Padahal undang-undang mengatakan bahwa itu kewajiban pemerintah. Nah presiden kemarin laporin, kita buat. Jadi dengan demikian udang itu nanti akan bisa jalan. Itu satu. Karena kalau tidak, itu nanti airnya sudah kotor, masuk lagi, matilah udangnya. Tapi dengan tadi infrastrukturnya dibikin oleh pemerintah, karena by undang-undang itu pemerintah yang wajib buat. Yang kedua, memang saya tidak terlalu setuju semua penangkapan bebas. Karena itu bisa illegal fishing. Nah kita bikin untuk supaya ada keramba-keramba di misalnya di mulut teluk begini, dibikin keramba di situ, sehingga juga tidak sampai ya terjadi overfishing. Dan dengan tadi juga ada seaweed program ini semua berkait. Jadi semua kita coba buat nanti nyarankan terintegrasi, dan seperti yang dibilang tadi sama Profesor Arif, semua yang bisa dilakukan, bukan angan-angan. Ya, saya ingin balik, bukan angan-angan, kita lakukan studi yang dalam dan kita lakukan eksekusi yang baik. Dan itu saya kira pengalaman kami sudah sangat banyak. Jadi Anda tidak pernah challenge saya mengenai itu. 11 tahun saya jadi Menko, macam-macam, ada 3 Menko segala itu, udah kita tahu persis apa ini. Dan sekarang didukung oleh digitalisasi, saya very confident mengenai ini. Asal kita semua sepakat. Jangan kita belum apa-apa udah ribut sendiri, ngomong padahal pengalamannya ndak ada, ngomentar aja. Ya kalau mau datang aja ke saya, nanti ngomong gini kurang, Kang Den bisa ke Prof Arif ini kurang. Kita terima kok, kita sangat terima. Tapi dalam konteks untuk membuat Indonesia lebih bagus. Ya. Ya, izin menambahkan Pak Ketua terkait dengan kelautan dan perikanan ya. Jadi memang potensinya sangat besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, yang paling penting adalah infrastruktur. Tetapi di luar infrastruktur, tata kelolanya juga harus dibenahi gitu ya. Masalah perizinan dan regulasi yang dipermudah itu harus terus dikerjakan. Dan ini saya kira sudah terus dilakukan oleh pemerintah yang lalu dan terus dilanjutkan di pemerintahan yang sekarang. Nah kemudian yang berikutnya tadi Pak Ketua sampaikan penangkapan bebas memang kita harus mulai batasin. Yang harus didorong adalah yang budidaya gitu kan. Nah untuk bisa mendorong budidaya kemudian hilirisasinya, peran paling penting adalah riset dan teknologi gitu ya. Misalkan di rumput laut gitu ya, kita harus bisa punya traktor untuk budidaya rumput laut. Kita harus punya mekanisasi untuk budidaya rumput laut sehingga produksinya bisa meningkat, cost-nya sebagai bahan baku bisa turun gitu ya. Sehingga nanti hilirisasinya bisa berkembang. Dan hilirisasinya seperti rumput laut kan banyak bisa digunakan untuk plastik, bisa digunakan untuk biofuel bahkan. Tetapi teknologi hilirnya juga harus kita kembangkan. Saya kira ini langkah-langkah yang perlu kita dorong untuk bisa memaksimalkan potensi kita di sektor kelautan dan perikanan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup sebentar toh, ini kita harus hati-hati tetangga kita ya. Mereka tuh belajar dari sukses kita downstreaming. Jadi mereka membuat juga special economic zone, belajar dari kita juga, dan mereka konsisten terhadap itu. Jadi kita harus belajar, dan kita sekarang melihat tetangga kita membuat special economic zone dengan konsistensi peraturan. Nah kita berharap jangan ada pejabat yang tidak konsisten, dan itu saya mohon semua kita harus mengkritik kalau kita melihat ada pejabat yang tidak konsisten terhadap ketentuan yang sudah dirumuskan. Misalnya special economic zone yang sudah dibuat, ya semua harus patuh pada itu. Jangan ada kementerian atau pejabat yang tiba-tiba robah sini robah sana lagi. Itu membuat nanti investor tidak percaya sama kita. Tadi ada 8 orang, ada 40 sebenarnya investor dari Hong Kong datang ke kita. Mereka permintaannya konsistensi terhadap ketentuan atau kebijakan yang ada di negeri kita ini. Saya kira itu aja toh. Terima kasih. Terima kasih teman.